Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna al-hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, selanjutnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau terus memberikan nasihat dan bimbingan kepada kita, khususnya di dalam kita melangkah dan mengawali dari kegiatan kita dalam menuntut ilmu, yang mana kita semua ini merupakan orang yang doyan dan ngaji, duduk di majelis ilmu. Maka penting kita meluruskan dan menjaga niat-niat kita supaya yang kita lakukan ini tidak hilang begitu saja. Sebab kata beliau juga, kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain Minhajul Abidin, maka semua yang telah kita lakukan akan hancur dan sia-sia kalau niatnya tidak baik, niatnya tidak benar. Maka kata beliau selanjutnya adalah, akan tetapi sebaiknya bagi engkau anta alama, mengetahui sebelum melakukan sesuatu, mengetahui tentang sesuatu itu sebelum kau lakukan. Itu yang dimaksud dengan memiliki ilmu, berilmu dulu sebelum beramal. Beramal kita diperintahkan, beribadah wajib kita lakukan, maka konsekuensinya kita harus mengerti dan belajar tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ya. Misalnya kita diwajibkan sholat, maka kita harus punya ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat ada pengertian secara fikih, ada sholat pengertian secara tasawuf yang di situ atas dasar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara fikih, salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ini secara fikih. Salat itu apa? Ucapan, perbuatan yang diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itu salat. Dia kerjain rukun-rukunnya, syaratnya dia penuhin, sah salatnya. Tetapi salat itu bukan secara fikih dalam ta'rifnya atau pengertiannya aja. Kita juga tahu salat itu dalam arti tasawuf ataupun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan orang bersyariat harus bertasawuf juga. Jadi tasawuf itu bukan artinya tingkat tinggi, ilmu yang tinggi, enggak. Kita dari dasar pun di dalam beribadah harus diiringi dengan tasawuf. Kalau asal katanya tasawuf itu membersihkan hati. Hati bisa bersih dengan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mengamalkan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang salat di antaranya. Kata Nabi apa salat itu? Innamal musalli munajin rabbah. Contohnya ini. Sesungguhnya orang yang sedang salat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Musalli munajin rabbah. Orang yang salat itu orang yang sedang berbisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia lagi ngobrol, lagi berbicara khusus berdua sama Allah, maka pasti adabnya akan dia terapkan dalam dirinya. Matanya maka disunnahkan kalau kita mau sholat, sebelum takbiratul ihram, an-nazar ila maudhi'i sujudih. Ya, jadi kalau kita mau sholat, sunnahnya itu ngelihat tempat sujud
kita. Jangan celangak-celingukan. Ya, jangan lihat kanan kiri. Tapi udah konsen kita, konsentrasi. Udah fokus di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dalam menerapkan minimal kekhusyuan di dalam diri kita. Jadi udah ngelihat tempat sujudnya, tempat sujud kita. Juga jangan ngelarak-lirik lihat tempat sujud orang lain. Entar lihat, ya taruh sorbannya tuh sampingnya. Sorbannya ganti lagi nih katanya. Ngahin aja jadinya. Mau sholat jadi ngeliatin sorban orang. Enggak, lihat tempat sujud kita. Itu adab atau etikanya. Dan banyak ya yang nanti juga, makanya selain kita belajar kitab hidayah ini, saya insya Allah akan selang-seling dalam pengajian ini dengan kitab yang satu, yaitu kitab fikih. Ya insya Allah yang akan saya baca kitab Taqriratus Sadidah, ya fikih banyak, kitab fikih banyak. Nah, ini diantaranya karangan Habib Zain bin Sumit rahimahullah, singkat ya, beliau menyebutkan dengan rinci dan detail ya. Insya Allah mungkin Senin depan ya, Senin depan jadi kita baca kitab fikih. Jadi selain kita juga belajar adab nih, ini adab di sini ya, sunnahnya, maka secara fikih pun kita akan juga belajar dan kita mempraktekkan dan mengoreksi dalam setiap ibadah kita. Karena kita nggak tahu, mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengetahui tentang fikih. Fikih itu adalah kaifiyah, cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah salat dan yang lain-lainnya. Maka kata beliau, sebaiknya engkau mengetahui sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu memang kunci setiap kita melakukan apapun. Kudu punya ilmu. Bisa. Ayo dah naik mobil. Siapa yang bawa? Saya katanya. Udah bisa nyetir duluan. Ini baru tumben mau mulain katanya. Mobilnya penuh. Kira-kira mau gak kita naik? Ya. Kata kita, inti aja dah sendiri dah. Kita liatin dari luar. Belum bisa, belum punya ilmu. Cara nyetir nggak tahu. Apa ya, semua begitu juga. Masak begitu juga. Ya. Datang ke rumah temannya, disajiin sayur asem. Asem sayur baru apa kemarin tuh? Ya. Asem. Ini sayur basi katanya, ada yang bilang sayur basi. Enak banget. Ada jengkol beweknya di situ di dalamnya. Ya. Apa lagi tuh? Orang sini gimana? Sayur asemnya. Ya. Begitu pulang habis nyobain dari rumah temennya, gue mau bikin sayur asem. Nggak bisa? Bisa kan asem. Asem aja semua isinya udah. Ya. Dia nggak tanya tuh caranya bagaimana, apa resepnya. Nah, sama semua, segala sesuatu itu bi'ilmin, dengan ilmu. Apalagi ibadah. Khususnya ibadah. Maka inilah pentingnya duduk di majelis ilmu. Termasuk niat-niat atau cara berangkat dari rumah, duduk di majelis ilmu, itu harus memiliki niat yang kuat. Niat yang kuat. Sebab kalau berat, nah itu kata Imam Ghazali, berarti hatimu, jiwamu masih condong kepada maksiat. Kalau masih berat melakukan kebaikan, khususnya duduk di majelis ilmu. Khususnya itu kata Imam Ghazali, khususnya ketika kau talabul ilmi, kau masih berat, nah berarti kau masih condong kepada maksiat. Kan begitu pemahamannya. Annal hidayah, sungguhnya hidayah. Apa itu hidayah kemarin? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya thamratul ilmi laha bidayah wa nihayah. Orang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat,
yang buahnya ilmu manfaat itu adalah beramal. Sehingga dikatakan fa innal ilma bimanzilati syajarah wal ibadata bimanzilati thamaratin min thamaratiha. Perumpamaan antara ilmu dan amal yang harus sejalan. Sebelum dia beramal harus punya ilmu. Ketika dia beramal harus dengan ilmu. Kenapa? Fa innal ilma bimanzilati syajarah. Karena sesungguhnya ilmu itu ditempatkan seperti buah. Syajarah, pohon. Ilmu itu seperti pohon. Pohonnya itu ilmu. Wal ibadatu, dan ibadah itulah buahnya. Berarti antara buah sama pohon mana dulu? Pohon dulu. Kecuali kita mau beli langsung. Ya. Pohon sama buah bulan mana? Ayam sama telur bulan mana? Mau beli jeruk, nggak usah nanya pohonnya, ya udah. Beli jeruk sekilo. Ini pohon mana nih? Nggak usah. Itu beda lagi, ya. Secara asal usulnya sebelum kita bisa beramal maka harus punya ilmu. Itu yang sebenarnya. Cakep banget ulama menggambarkan ilmu itu seperti pohon, ibadah amal itu seperti buah. Nah, berarti pohon terlebih dahulu. Ketika pohon udah dia tanam, ada numbuh tangkai-tangkainya lalu berbuah. Buah itulah hasil daripada dia menanam pohon. Amal itulah hasil daripada tujuan dia menuntut ilmu. Jadi tujuan kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu untuk memperbaiki amal kita dan untuk kita beramal. Itu. Fayajibu 'alaika awalan an ta'rifal ma'bud. Contohnya lagi, maka wajib bagi engkau yang pertama mengenal siapa yang kau sembah. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, asalnya. Itu kata Allah. Nah, kita diwajibin ibadah. Maka sebelum kita beribadah kita harus kenal siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi nyambungnya dalam solat. Kalau dia dalam solat cuma sekedar memenuhi syarat rukunnya aja, dia nggak tahu itu arti solat apa. Tadi kata Nabi bahwa dia sedang bermunajat. Bahkan dalam hadis yang lain, idza dakhala ahadukum fis shalah, kata Nabi, apabila salah satu kalian masuk di dalam solat, kita solat nih, Allahu Akbar, aqbalallahu biwajhih, maka Allah menghadap ke kita dengan zatnya. Jadi begitu kita solat, tiap kita solat, solat fardu apalagi ataupun solat sunnah, itu langsung dipantengin sama Allah. Allah liatin terus, perhatiin. Itu makanya pentingnya tadi sebelum kita menyembah atau kita beribadah, solat, kita tahu siapa Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan seluruh nikmat kepada kita, Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Ya, bahkan keberadaan kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan kita melupakan bahwa keberadaan kita ini hanya satu tujuannya, karena Allah ingin menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita udah masuk di bulan Maulid, Pak. Bulan Rabiul Awal masuk sekarang tanggal yang kedua, 2 Rabiul Awal. Adanya kita di dunia ini bukan karena sebab Allah ingin menciptakan kita manusia biasa, tapi Allah ingin menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan jadi kurang juga ya kalau seandainya yang diciptakan Rasulullah aja, maka kita menjadi pelengkapnya. Kita ini pelengkap doang. Tujuan utamanya Allah ingin menciptakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu dia yang makanya yang dikatakan di dalam hadis, ya, ketika Nabi Adam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dosanya diampunin. Setelah puluhan tahun, bahkan dikatakan taubatnya Nabi Adam ribuan tahun. Ribuan tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih belum yakin, padahal Allah sudah Maha Pengampun, Allah udah ngampunin udah. Tapi kata Allah, wahai Nabi Adam, aku ciptakan dengan syarat kalau kau mau kuterima taubatmu, maka kau bersolawat kepada nama yang ada di sampingku. Maka Nabi Adam melihat ke atas arsy, ya, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam bertawassul, ya Rabbi haqqi Muhammadin an taghfirali. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ampunilah aku. Maka kata Allah, karena kau telah bertawassul minta ampun kepadaku dengan menyebut kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku ampuni engkau. Sehingga kata Allah, laulahu ma ghafartu laka. Seandainya tidak ada dia, aku tidak akan ampuni engkau. Subhanallah. Nah, ini kita udah masuk musim Maulid, bulan Maulid, ya. Nah, inilah cara. Makanya kita hadir di majelis ilmu, ya, merupakan satu majelis yang luar biasa yang disebut dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majelisnya Nabi. Alhamdulillah, memang tujuan saya mensyiarkan dan kita bisa saling mengunjungi, ya. Dan tambahan yang hadir di sini masuk dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya kan saya datang kemana-mana itu, masjid ngajar-ngajar. Ya. Ada tempat yang memang ditentukan oleh Allah dan untuk mensyiarkan supaya yang mewakafkan lebih banyak mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani. Ini kan datang kemari, datang ke tempatnya guru misalnya gitu. Kata Nabi, siapa yang berziarah kepada orang alim, kalau ziarah datengin apa didatengin dia? Datengin. Ini tambahan buat semangat kita dalam hadir majelis ini. Man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang berziarah kepada orang alim, datang dia, maranin. Kata Nabi apa? Faka'annama zarani, maka sungguh seakan-akan dia berziarah kepada aku. Subhanallah. Karena para ulama itu ditempatkan, para ulama, para guru-guru ditempatkan di posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya al ulama warathatul anbiya. Tuh posisinya ulama yang ditempatkan di tempatnya Rasulullah. Maka kata ulama, tidak ada tempat yang paling mulia melainkan ketika bisa menempati tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menempati di sini dari segi berdakwah, bukan ngaku jadi nabi. Tuh, ya kan gitu. Di tempatnya Rasulullah berarti nabi dong, enggak. Sebagai pesannya aja, sebagai pendakwahnya. Tuh, jadi kata Nabi, siapa yang mansara aliman datang kepada orang alim, kita datang ke rumah guru kita datang ke majelis-majelisnya guru kita. Makanya para ulama selain dia mengajar di tempatnya, di tempat jamaahnya, dia juga bikin majelis di tempatnya. Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, ya. Imam datang sering tuh setiap Rabu dan Sabtu ada pengajiannya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ya, beliau ngajar di mana aja, tapi ada tempat supaya orang juga bisa datang ke tempatnya. Dan banyak guru-guru kita yang lainnya. Nah, itu tujuannya untuk mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang berziarah kepada orang alim maka dia seakan-akan berziarah kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian apa lagi? Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Ini nyambung nih hadisnya masih. Siapa yang bersalaman, musafahah. Tapi salaman sekarang diatur gitu. Alergi itu, ya. Banyak alergi sekarang. Dulu awalnya, sekarang udah hilang. Ya, tetap kita pakai salaman musafahah. Musafahah itu sunnah, ya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, tasafahu fa innahu yudhibul ghilla. Musafahahlah kalian. Ini dalil orang salaman. Ya. Kita bisa aja nih melawan pemerintah. Ngapain larang-larang salaman? Salaman itu musafahah apa kata ulama? Batnul kaf alal batnil kaf. Ini salaman yang benar begini. Bukan begini, malah begini. Tempo-tempo kaki ditendang, diadu. Enggak ada bolanya aja situ. Ini musafahah. Kata Nabi apa? Tasafahu fa innahu yudhibul ghilla. Salaman kalian, saling salaman. Kenapa? Manfaatnya itu menghilangkan kebencian, menghilangkan kemarahan dan dendam, dengki. Ya, kalau sekarang udah pada nggak salaman, ya wajar orang pada ribut berantem. Kenapa? Udah pada marah, pada dengki. Nah, maka orang jaga karsa, ya nggak pakai salaman, pakai salamannya. Ya ini hadisnya Rasulullah SAW. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Datang ke orang alim sama seperti orang datang ke rumahku, kata Rasulullah. Datang kepadaku. Tuh. Siapa yang salaman kepada orang alim maka seperti dia bersalaman, bermusafahah denganku. Allah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama orang alim, guru, ngaji maknanya di situ. Ya, ada gurunya, berarti ini semua duduk bersama ulama, duduk bersama guru-gurunya. Maka faka'annama jalasani, seakan-akan dia duduk bersamaku. Itu dia, maka dari hadis ini disebutnya majelis taklim ini adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majelisnya Rasulullah. Tapi nggak perlu bikin nama besok majelis Rasulullah. Ntar saingan yang di Al-Munawwar. Enggak. Ya, tetap majelisnya Rasulullah yang sebenarnya adalah majlisul ilmi. Lalu apa yang terakhir kata Nabi ditutup hadis ini? Wa man jalasani jalasahu wa man jalasani jalasahu Allahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Dan siapa yang duduk bersamaku dalam majelis ilmu, artinya itu karena duduk di majelis ilmu kan kata Nabi seperti orang yang duduk bersamaku. Dan siapa yang duduk bersamaku di dunia dalam majelis ilmu, maka Allah dudukkan dia bersamaku nanti di surga. Amin. Subhanallah. Ya subhanallah. Ya mudah-mudahan ya yang cakep mang mati lagi meninggal nih. Mati lagi sama dong dia juga. Mati lagi ngaji. Mati meninggal dia juga. Matinya lagi ngaji, cakep banget tuh. Lagi duduk bersama Rasulullah, lagi jabat tangan musafahah sama Rasulullah, ya. Itu jaminan Nabi dalam hadisnya, ya. Siapa yang sering duduk di majelis ilmu, maknanya dia duduk bersama ulama, ulama adalah penggantiku, maka orang itu akan didudukkan ma'i bersamaku di surga. Amin insya Allah. Nah ini fadilah yang luar biasa. Maka engkau harus memiliki ilmu, mengetahui, mengenal al-ma'bud, siapa yang kau sembah. Tsumma ta'buduhu, kemudian baru kau sembah. Kenalin dulu. Salat, kita menghadap Allah tadi. Kenalin. Maka kau masuk di dalam salat, kau terapkan adab dan sunnah-sunnahnya. Matanya dia jaga tadi. Tangannya Pak, kalau kita udah mulai naik peningkatan sholat kita, tangan kita nggak berani bergerak tuh. Jangankan gatel beneran, ini cuman gatel-gatelan doang. Jangan, perasaan doang kayaknya itu gini.
Jangan gampang nih tangan kita melayang. Tahan kalau bisa. Ya. Kalau gatal beneran aja disuruh tahan katanya. Tapi kalau memang nggak bisa juga boleh. Ya, itu nggak apa-apa. Artinya supaya kita benar-benar dalam beribadah, kita membayangkan sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun segala sesuatu yang menjadi kesempurnaan salat kita, nah itu menunjukkan makin kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahamannya kalau sholat dari dulu kita sembahyang, tapi sembahyang masih begitu aja, dah garuk, ya, nguap, subuh sembahyang ngangak biasa aja, udah ngantuk, nggak ditutup, ya. Nah, berarti kita belum kenal kepada Allah. Kan kita lagi ngadep Allah. Kalau kita kenal Allah yang memberikan dan menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang matiin ntar Allah juga kita. Yang memberikan nikmat, kita punya istri, punya anak, punya keturunan, punya harta, punya rumah, punya tanah, punya kebun, apa lagi? Punya mobil, gunung dipunya gak? Pulau, itu pulau jabat tuh, pulau bisa dia punya. Dari mana itu nggak tahu. Pulau dia bisa punya. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya kita salat, supaya kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa ta'bud man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Dan bagaimana engkau bisa beribadah dengan benar kalau kau tidak kenal Allah dengan nama-namanya, dengan kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Inilah pentingnya kita meningkatkan iman, kemudian kita makin mengenal Allah dengan menerapkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya hidayah yang kita cari dengan duduk di majelis ilmu ini, hiya thamratul ilmi, yaitu dia adalah buahnya ilmu. Jadi kita ngaji, yang dikatakan diibaratkan seperti pohon, buahnya pohon itu adalah amalnya. Tujuan orang ngaji adalah bukan sekedar didengar, buat diamalin. Makanya ada ulama mengatakan talabul ilmi lil amal. Orang menuntut ilmu untuk beramal, bukan cuma didengerin doang, bukan cuma hadir doang, tapi dia amalin itu, ya. Laha bidayah wa nihayah. Nah, di dalam kita menerapkan ataupun melakukan amal yang diiringi dengan ilmu, beribadah diiringi dengan ilmu, laha bidayah wa nihayah. Dia memiliki permulaan dan akhir. Ada awal, ada step pertama, langkah pertama, ada puncaknya. Wa zahir wa batin. Ada zahirnya, ada batinnya. Ada ibadah zahir, ada ibadah batinnya. Jadi ibadah itu semua tubuh kita, luar dalam. Ya. Nah, di sini dikatakan annal hidayah. Dia memiliki permulaan. Nah, permulaan langkah-langkah kita supaya dapetin hidayah Allah. Terus supaya hidayah Allah turun dan Allah berikan kepada kita. Wa hiya al-musammah bisyari'ah wat tariqah. Itulah yang dikatakan atau disebut permulaannya orang kalau mau mencapai puncak, dia harus melakukan syariat dan tariqah. Ini enggak serem kalimatnya. Tariqat nih. Yang zikirnya geleng-geleng, bukan. Syariat, sekedar kita mengetahui syariat itu apa. Syariat ini nih undang-undang peraturan di dalam Islam itu namanya syariat. Salat, zakat, puasa, semuanya ibadah, yang muamalah, yang berdagang, transaksi, yang munakahah, yang menikah, itu masuk semuanya adalah syariat, ya. Syariat. Kita harus kenalin syariat kita maknanya. Kita harus tahu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Bukan yang wajib aja, syariat itu yang juga disunnahkan. Kata pensyarah daripada kitab tafsir Jalalain, Imam Sawi, maka disebutnya kalimatnya apa tuh kitabnya, hasyiahnya Hasyiatus Sawi katanya. Apa? Wasyari'atu hiyal ahkam. Kalau kita mau tahu apaan sih itu syariat, para guru kita bilang syariat. Nih beda lagi kalau orang main dukun, syariatin, kan disyariatin aja. Nah itu
apa syariat. Ya, itu lain lagi istilahnya itu. Nggak tahu dari mana. Ya, syariat nih syariat aja. Syariatin. Ini syariah. Syariat itu apa? Syariat, ya. Syariahnya Rasulullah, syariatnya umat Islam. Asy-syari'ah al-ahkam allati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Syariat Islam, nah itu bahasanya kan gitu. Syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Hukum-hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hukum apa? Minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban. Tuh, kita harus mengetahui apa kewajiban-kewajiban kita. Wal mandubat, kesunahan-kesunahan yang kita diperintahkan melakukannya. Kalau wajibat, ya sholat fardu 5 waktu. Kewajiban apaan lagi? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban tuh, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Kalau ada kemaksiatan di depan rumah kita, di samping rumah kita, di sekitar rumah kita, jangan kita diam. Wajib itu. Bukan sunnah tuh amar ma'ruf, wajib. Tapi memang hukumnya wajib kifayah. Kalau sholat fardu ain. Kalau amar ma'ruf fardu kifayah. Jangan sampai nggak ada yang negor tuh kemaksiatan. Nah, pemerintah begitu juga, kalau udah mulai zalim jangan kita diam. Harus ada yang berani bersuara. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab bahayanya orang melihat kemunkaran dia diam, taruh di depan rumahnya. Tiap dia pulang dari masjid, ada orang mabok. Tapi kita masa bodoh, Pak. Aku mau sembahyang, pahalanya gede, itikafnya pahalanya besar, pokoknya banyak dah. Tiap dia ke masjid, ngeliatin orang maksiat. Contohnya tadi tuh, teler, mabok, minum-minuman khamar. Maka nanti digambarkan dalam hadis, orang yang kayaknya soleh, itu bukan soleh ya, kayaknya. Sebab orang soleh itu, maka saya bilang bukan soleh, tapi kayaknya soleh. Orang soleh itu harus dua, hablum minallah ma hablum minan nas. Kalau dia baru ibadah doang, baru apa? Hablum minallah. Belum soleh, wah rajin ke masjid. Jangan gampang bilang soleh. Soleh itu harus dua. Wa hablum minan nas. Itu kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir. Soleh itu pengertiannya dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi nggak cukup kita bilang orang rajin puasa, rajin sholat, ya, rajin ke masjid, wah solehnya orang. Soleh itu harus dua. Hablum minan nas, hubungan kepada manusia, peduli sama orang juga. Masa mau dibilang soleh sama tetangganya pelit? Kata tetangganya apa? Soleh, pelit, gitu. Betul gak? Maka harus dua. Jangan kita doang yang nilai. Tuh kata ulama, soleh itu dua. Ya, jadi ibadah kepada Allahnya bagus, hubungan kepada masyarakat, manusia, sosialnya juga ada. Itu namanya soleh. Maka orang yang kayanya soleh ini nanti pada hari kiamat, waktu dia mau masuk ke dalam surga, di belakangnya ada yang ngintilin. Tahu ngintil? Ngikutin. Ini kejadian di di hadapan Allah ini nggak ada yang kebetulan semuanya. Itu akan menjadi proses. Diberhentiin sama Allah. Tak dulu mau kemana ente? Mau ke surga ya Allah. Karena kan udah dihisab, udah ditimbang, tinggal masuk. Kan itu kata Allah, kau masuk ke dalam surga. Begitu mau masuk, jadi di belakangnya ada yang ngikutin. Nah kan aneh namanya. Ini pasti ada sangkutan nih, bahasanya begitu. Tak dulu kata Allah, jangan nyemplung, jangan masuk ke dalam surga dulu. Kenapa? Itu siapa di belakang? Kan gitu. Kita datang diundang ataupun sendirian, tiba-tiba di belakang ada yang ngikutin. Ini tuan rumah nanya gak? Nanya nih siapa itu di belakang? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, mengadili manusia. Dilihat, oh saya nggak kenal ya Allah.
Yang di belakang, Pak Haji tak dulu, kan Pak Haji orang ke masjid mulu. Ya. Enak aja nggak kenal. Emang kagak kenal saya emang, nama saya nggak tahu Pak Haji. Tapi waktu Pak Haji mau ke masjid, tiap nikung tuh kan saya lagi mabuk. Tegur kagak, ngomelin kagak. Tuh. Ya, minimal tendang ke itu botolnya. Ini negur kagak, masa bodoh, cuek. Nih Pak, diam dari kemunkaran. Apa ya katanya? Betul? Kau waktu di dunia seperti itu nggak bisa bohong di sana. Nggak bisa bohong, nggak bisa bohong karena semuanya menggerakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya ya Allah. Ya udah, jangan masuk sana dulu. Tukang mabok istilahnya begitu. Pegang tangannya, bawa sono dalam neraka dulu. Gara-gara padahal rajin ibadah itu. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Satu kewajiban tapi sifatnya kifayah. Ya. Wal muharramat. Syariat itu apa? Kita harus kenal. Yang diharamkan kita tahu. Pak, jangan ntar pura-pura digerebek sama RT sama RW lagi berdua sama janda. Ngapa kok digerebek? Inti namanya kumpul apa? Kebo. Sianan banget tuh kebo. Ya. Yang kumpul orang berdua kebo disalahin. Emang apa ini kata dia? Ini berzinah namanya. Oh saya nggak tahu, dia nggak boleh. Tuh. Maka pentingnya kita juga mengetahui sesuatu yang diharamkan supaya kita bisa menjauhi. Tujuannya begitu. Tahu sesuatu yang diharamkan bukan untuk dikerjain, itu haram, nggak boleh. Sehingga ada pepatah Arab, araftu syarra la lisyarri. Aku tahu keburukan tapi bukan untuk aku kerjakan. Kan gitu. Kadang ada ustadz ya, dia ceramah tuh. Dikenal tuh semua nama botol bir, sebutin lah, nyaut. Oh pengalaman kagak. Jadi buat bahan ceramah doang aja. Sekedar tahu doang bahwa itu sesuatu yang diharamkan. Pentingnya kita bersyariat, mengetahui yang Allah wajibkan, yang disunnahkan, yang diharamkan kita juga harus tahu supaya kita bisa menjauhinya. Kalau yang wajib kita tahu supaya harus kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah kita tahu, kalau bisa kita terapin terus, amalin. Yang haram kita tahu supaya kita jauhin. Wal makruhat, yang makruh begitu juga. Apa makruh itu? Sesuatu yang dibenci. Kariha yakrahu, makruhat, sesuatu yang dibenci. Kalau bisa jangan kerjain dah. Itu anak buahnya haram itu. Makruh anak buahnya haram. Ya. Takut-takut sering ngerjain kemakruhan, maka nyemplung dia dalam satu keharaman. Wal jaizat. Syariat itu juga apa? Di dalamnya ada jaizat ayil mubahat, perkara-perkara yang mubah. Ini yang harus kita tahu. Apaan sih? Makan, minum, tidur, itu mubah. Tapi luar biasanya syariat umat Nabi Muhammad SAW, perkara yang mubah ini bisa jadi pahala. Mubah asalnya kan boleh kerjain, boleh kagak. Makan, mau kagak terserah ente, kan gitu. Mau minum, mau kagak terserah. Nggak ada hukum dosa. Nggak makan dosa, kagak. Makan berdosa, kagak. Tidur berdosa, kagak. Nggak tidur berdosa, kagak. Nggak ada hukum pahala, nggak juga. Itu namanya mubah. Mau dikerjain mau kagak, tidak ada terkena hukum pahala atau dosa. Tapi kalau perkara mubah ini diniatkan untuk ibadah, maka mendapatkan pahala. Dalam bait Zubat dikatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin tetapi apabila walakin idza nawa bi aklihil quwa, kalau dia niat dengan makannya untuk kekuatan, kuat ibadah, semangat ngaji, subuh-subuh belum jalan namanya dingin, ngopi dulu tujuannya ngapain ngopi? Biar seger ngaji ntar tuh. Niat ibadah biar semangat sholat subuh ntar. Nah, pokoknya apa saja niatnya untuk ibadah,
lahu ma qad nawa, maka orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk semangat ibadah, semangat hadir majelis ilmu, semangat silaturahim, nyarap dulu nih nasi uduk, mau kemana? Mau ke rumah si fulan, ngapain silaturahim? Maka makannya dia, nyarapnya dia dapat. Makan kan tadi mubah, tapi begitu diniatin dapat pahala. Apa saja perkara yang mubah kita niatkan, niat-niat baik, maka mendapatkan pahala. Apa pahala doang? Dosa bisa juga. Ini yang masuk dalam kaidah fikih, malil wasail hukmul maqasid. Perantara sesuatu maka hukumnya sama seperti tujuan utamanya. Ya tadi itu tujuannya mengapain, buat ibadah, maka makannya itu menjadi ibadah dan berpahala. Nah, contoh makan juga, mau kemana makan? Ini kan ntar ada dangdut di Parung, artisnya top banget tuh, saya lihat iklannya katanya. Kita supaya jogetnya kuat, kagak lemes. Makan buat joget, makan buat maksiat, makannya jadi dosa. Tuh, jadi makan bukan berpahala doang tadi contohnya, makannya jadi dosa. Ngopinya jadi dosa kalau niatnya tujuannya maksiat. Ya, itu hukum mubah. Dia bisa berpahala kalau diniatkan kebaikan, dia juga bisa menjadi dosa kalau diniatkan kejahatan atau kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada yang bertanya dari jamaah, silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, alhamdulillah pagi hari ini ada yang bersedekah memberikan santapan jasmani berupa snack dari keluarga Bapak Haji Madinah bin Haji Madali, dan juga dari Bapak Yusuf Asmawi, yang pahalanya sedekah ini diniatkan untuk orang tua dari mereka semua, yaitu almarhum Bapak Haji Asmawi bin Abdul Majid, almarhum Bapak Haji Madali bin Haji Boan, almarhum Haji Timang bin Komprang, almarhumah Haji Taslimah binti Yusuf, almarhumah Haji Manih binti Joeng. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga hadirin sekalian yang mau bersedekah silakan, dan masukkan atau kirimin nama orang tuanya yang nanti kita Fatihahkan, pahalanya untuk mereka semua. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمرحومين المذكورين، اللهم وارحم ابائنا وامهاتنا وجدودنا وجداتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.